for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begonia lovers dimanapun berada, di video kali ini saya mau men-sharing terkadang kita para pecinta begonia bingung ya, kenapa ini begonia kering di ujung daunnya, penyebab bagaimana kita membedakan penyebabnya. Apakah dia karena dia kelembapannya terlalu tinggi atau overwatering, dia kering di ujung daun, dia stres terlalu panas juga kering. Nah, bagaimana kita membedakan, atau dia media tanamnya masih kurang tepat atau ada hama, bagaimana kita membedakan jenis penyebabnya dari kering daun tersebut. Nah, ini saya mau memberikan tips ya, berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya. Kita bisa membedakan penyebabnya dari beberapa ciri-ciri, bisa membedakan. Ini yang pertama, ini begonia firework ya, lebih dikenal dengan nama ice cream, tapi nama ilmiahnya adalah firework sebenarnya ya, atau kembang api. Nih, kalau dia keringnya seperti ini teman-teman, di ujungnya memang agak crispy, tapi dia kalau agak ke dalamnya agak lembek ya. Ini yang seperti ini agak lembek, seperti kelihatan jelas nggak sih tuh? Seperti jadi tisu ya. Nih, seperti ini, jelas ya teman-teman di kamera. Nih, jadi dia nggak begitu crispy, ke bagian dalamnya agak lembek, tidak sampai berair, cuman jadi kayak tipis kayak tisu nih, ini nih. Nah, ini penyebabnya kemungkinan besar adalah terlalu lembab di media tanam, atau bisa dibilang overwatering ya. Kebanyakan dari kita sih lebih sering overwatering ya daripada kekeringan. Nih, salah satu ciri overwatering. Cara mengatasinya ada dua teman-teman. Yang pertama, bisa kita pindah penempatannya, taruh di tempat yang lebih terang, artinya suhunya lebih hangat dan lebih terbuka, jadi medianya lebih cepat mengering. Cuman kalau kita mau cara yang lebih cepat dan lebih aman, yang paling tepat biar dia nggak menjalar ya, lebih cepat dia teratasi masalah ini, kita mengganti media tanamnya dengan media tanam yang lebih kering dari yang ini. Oke teman-teman, langsung saja ya kita buktikan benarkah dia ini overwatering atau kelembapan media tanamnya terlalu tinggi. Di sini sudah saya siapkan media tanam karena kebetulan hari ini banyak yang mau saya repotting dan ganti media tanam. Jadi sekalian sama yang bermasalah. Ini kita buka ya. Diingat ya, setiap kita repotting atau ganti media tanam, sebisa mungkin, seminimal mungkin tidak mengganggu akar, agar stresnya nggak terlalu stres gitu, stresnya minimal. Ini ya teman-teman, terbukti ya, ini akarnya sehat sih. Kalau misalnya kita mengikuti cara yang pertama, ditaruh di tempat yang lebih terang dan suhunya lebih hangat, menunggu dia kering di pot ini kan tertutup ya, butuh waktu yang untuk agak ke dalamnya itu susah. Jadi takutnya dia sudah terlanjur membusuk akarnya. Jadi cara yang lebih bagus dan lebih aman biar kita pede bahwa dia bisa nggak bakalan mati tuh diganti media tanam. Ini kelihatan ya, ini agak becek, terlalu becek, agak overwatering ya. Sama ada sisa-sisa pupuk yang kemarin yang di video saya sebelumnya. Ini pupuk ini kurang cocok sama begonia karena kandungan N-nya terlalu tinggi, jadi suka lonyot daunnya sama batang nih, karena memang di bawah ini, media di bawah tuh masih basah. Ini langsung saja kita ganti ya. Di sini tuh, ini lebih jelas ya, basah.
langsung saja ya kita ganti media. Kali ini saya menggunakan media tanah humus dan 80% tanah humus bambu dicampur dengan 20% sekam mentah yang sudah difermentasi. Saya lebih memilih media ini karena dia berumur panjang ya teman-teman. Media yang dipakai dengan interval waktu lama, bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Sedangkan yang daun bambu itu interval waktu pakainya pendek ya, umurnya pendek. Jadi untuk yang ini saya menggunakan media ini. Kebetulan juga banyak stok tanah humus kemarin ya, yang ngambil langsung di hutannya, hutan bambu. Tanam, jangan sampai tertanam monggol. Nah, seperti ini teman-teman. Ini medianya lembab tapi tidak basah. Ngambil tebal alis parok. Dan selesai. Nah, kalau yang keringnya karena kekeringan itu dia lebih crispy teman-teman, dan biasanya lebih crispy di pinggirnya itu lebih crispy. Kalau yang kena matahari langsung, contohnya seperti ini dia penempatannya pas sore, dia kena matahari langsung berjam-jam ya. Jadi dia keringnya di ujung dan di tengah-tengahnya nih, di tempat yang di bagian yang kena matahari, kena sinar matahari secara langsung. Nah, ini kayak ini nih. Ini kena matahari secara langsung kalau keringnya seperti ini. Mengatasinya tinggal dipindah ke tempat yang teduh yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Kalau keringnya seperti ini teman-teman, nih pecah-pecah ya kayak sariawan. Ini pecah-pecah. Dan keringnya juga begini, agak kehitaman. Ini adalah tanaman beli online yang belum selesai masa stresnya. Keringnya seperti ini daunnya. Nih, tapi udah ada daun baru. Karena kalau beli online memang semakin dia besar, semakin dia ukurannya semakin besar, masa pemulihannya itu makin lama, dan memang harus sabar ya teman-teman. Harus sabar menunggu dia pulih. Lama, bisa butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Oke teman-teman, sekian sampai di sini dulu tips dari saya membedakan bagaimana penyebab dari begonia ini mengeringkan daunnya. Intinya kesimpulannya itu dia kering, dia stres ya. Nah, penyebab stresnya bisa kelembapannya terlalu tinggi, atau malah dia kekeringan, atau metannya kurang cocok. Nah, metannya terlalu panas, sama dia ujung daunnya juga kering. Cuman bedanya kalau yang overwatering atau kelembapan terlalu tinggi, dia keringnya agak lembek ya, seperti tisu. Sedangkan kalau yang kepanasan itu di tengah-tengah keringnya, dan yang metannya salah sama yang online itu lebih crispy. Kalau kita udah makin banyak pengalaman, makin mahir kita membedakan penyebab dari kering di ujung daun begonia. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Yeah.